Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman sejawat, wali murid dari beberapa satuan pendidikan yang ada di Pati. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini teman kita atau Bapak Budi Suprapto dari SG Kedung Bulus akan menyampaikan budaya positif, di mana nanti Pak Budi ini akan menampilkan slide sebagai materi. Dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas atau refleksi maupun tanggapan bisa disampaikan setelah Pak Budi memberikan materi. Pak Budi, bagaimana? Apakah sudah siap? Siap, Pak. Silakan untuk bisa ditampilkan terlebih dahulu. Terlebih dahulu untuk presentasinya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Budi Suprapto. Bapak Ibu bisa menyimak. Ya, terima kasih. Monggo Bu Anita untuk menampilkan slide-nya. Ini tulisannya masih kecil-kecil, tidak jelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kenalkan, nama saya Budi Suprapto. Saya CGP TA Angkatan 8. Kali ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif, diseminasi pentingnya penanaman budaya positif. CGP Angkatan 8 Kabupaten Pati dan berasal dari SDN Kedung Bulus 02. Kali ini saya akan menampilkan slide. Bu Anita, dilanjutkan. Ya, budaya positif. Nilai-nilai keyakinan dan kepikiran yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini nggak bisa ditampilkan satu persatu ya Bu ya. Di tujuan budaya positif di sekolah. Tujuan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter baik pada murid dan juga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Itu tujuan dari budaya positif di sekolah. Artinya kita sebagai guru harus bisa menanamkan budaya positif di sekolah agar suasana sekolah itu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Lanjut. Dukungan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun anak sebaiknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai pamong. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh ing ngarsa sung tulodo dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah. Langsung lanjut Bu. Berikutnya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Meskipun disiplin itu bersifat self-discipline, artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama aja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain
disiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, itu sumbernya. Berikutnya, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Selanjutnya, ya, ini budaya positif dapat dijalankan dengan 5 konsep. Yang pertama, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Berikutnya, keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Dan kelima, penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, untuk bahasan yang pertama yaitu teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Motivasi itu ada 3. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang pertama. Yang kedua itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga itu motivasi intrinsik. Seperti itu. Itu adalah teori dari Diana Goosen, teori motivasi. Untuk berikutnya, hukuman dan konsekuensi. Kali ini saya akan menyebutkan untuk hukuman. Yang pertama adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa hukuman fisik atau psikis sehingga murid akan merasa tersakiti atau tidak nyaman. Yang keempat, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Yang kelima, murid membenci peraturan. Sedangkan yang kedua yaitu berikutnya yaitu konsekuensi. Yang pertama, sudah terencana atau disepakati sebelumnya dengan murid. Yang kedua, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, konsekuensi biasanya diberikan atas data yang bisa diukur. Yang keempat, sikap guru senantiasa memonitor anak. Yang kelima, murid menghargai peraturan. Selanjutnya, mohon maaf, jaringannya bermasalah. Saya ulangi, untuk penghargaan Afikon tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, jadi dalam hal ini kita sudah dijelaskan di sini bahwa pendapat beliau penghargaan maupun hukuman untuk mengontrol perilaku seseorang itu menghancurkan potensi. Jadi pembelajaran yang sesungguhnya itu menurut Kohn adalah ya tindakan belajar itu sendiri, itu adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, lanjut. Penghargaan.
penghargaan. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan juga tidak efektif. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang ketiga, penghargaan merusak hukuman. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa penghargaan itu bisa menjadi ketergantungan pada siswa-siswa kita. Artinya, siswa itu bila mana kita sudah mencontohkan atau memberikan sebuah penghargaan yang terus-menerus, mereka itu akan tergantung pada penghargaan tersebut, sehingga anak-anak itu kalau tidak penghargaan, itu biasanya motivasinya akan berkurang. Seperti itu yang sudah dijelaskan. Berikutnya, adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari Gosen tahun 2004. Dalam hal ini melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, di sini juga disebutkan ciri-ciri restitusi itu apa saja. Itu yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Untuk berikutnya yaitu yang kedua, yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Dan yang keempat, restitusi fokus pada solusi. Nah, itu bagian restitusi. Berikutnya yaitu yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini tadi nilai-nilai atau konsep-konsep yang diangkat. Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas dapat berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Berikutnya, guru hanya sebagai fasilitator. Berikutnya, keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang berlaku di dalam kelas tersebut. Artinya di sini keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan apa yang diinginkan murid dan juga disepakati oleh guru. Dan mungkin bisa saja disebut keyakinan kelas itu sama halnya dengan kesepakatan kelas, gitu ya. Berikutnya, nah ini yang berikutnya adalah konsep yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat itu adalah kebebasan, dan yang kelima itu adalah kesenangan. Di sini kebutuhan dasar manusia itu sudah dijelaskan, sudah disebutkan seperti ini. Jadi setiap anak itu mempunyai kebutuhan mereka sendiri. Di sini saya punya contoh kasus. Ini kasus dari di lingkungan saya. Mungkin saya sebagai guru. Ini dari teman kelas, gurunya itu dari kelas 5, itu Bu Lisa, guru atau wali kelas 5 di SD Kedung Blus 02. Bu Lisa sedang bingung mengatai salah satu murid di kelasnya yang bernama Hais. Hais sudah tidak masuk sekolah selama 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun. Sudah berapa guru datang menemuinya, tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil membujuknya. Bahkan ketika kepala sekolah di sana juga bilang iya, tapi ternyata anaknya juga belum bisa masuk sekolah. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lisa, apa yang akan Anda lakukan?
menurut Anda, kira-kira apa alasan Ais melakukan hal itu? Ini juga contoh kasus yang ada di lingkungan saya. Tentunya dalam hal ini kita sebagai guru juga perlu ada perhatian, bukan lantas kita meninggalkan murid wis ora mlebu jarno wae, tidak seperti itu, tapi bagaimana upaya kita dalam penerapan nilai-nilai budaya positif di materi guru penggerak ini bisa kita terapkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di di sekolah, termasuk salah satunya yaitu yang saya angkat di sini adalah masalah di sekolahan saya, yaitu murid kelas 5, murid dari guru teman sejawat saya. Gitu nggih. Berikutnya bisa dilanjutkan, Bu. Yang keempat yaitu posisi kontrol guru. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, lanjut, ini saya akan sebutkan 5 posisi kontrol itu apa saja. Monggo next. Yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, dalam hal ini posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, itu salah satunya yaitu penghukum, yang mungkin dalam hal ini sering kita lihat itu guru-guru di sekitar kita itu sebagai penghukum ini dan juga pembuat rasa bersalah ya. Sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu sebagai penghukum. Next. Sebagai penghukum ya, seorang guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya bisa saja dulu kita melihat dulu pada zaman dahulu mungkin ketika saya masih kecil itu masih dengan menggunakan hukuman fisik ya. Mungkin sampai saat ini juga hukuman fisik itu masih mungkin kalau tidak mengerjakan tugas, lari di lapangan, atau mungkin nanti push up, set up dan sebagainya itu masih berlaku mungkin di lingkungan sekolah kita ya. Ada yang kedua, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, guru-guru yang merupakan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu yang mungkin biasa kita dengar atau mungkin bahkan kita sendiri yang melakukan hal semacam itu sebagai penghukum. Berikutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Negatifnya, murid bisa menjadi dendam dan marah. Nah, seperti halnya kita lihat pada zaman sekarang itu seorang guru kadang-kadang kalau muridnya sudah lulus itu bahkan sama gurunya itu tidak begitu hormat ya, mungkin karena salah satu posisi kontrol yaitu sebagai penghukum itu ya, seperti itu, sehingga anak-anak kadang-kadang itu kalau sudah lulus tidak begitu menghargai gurunya. Mungkin ada rasa dendam seperti yang saya jelaskan tadi. Yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga sering kita jumpai di sekolah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini lebih lembut suaranya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, misalnya guru-guru yang
memang pintar ngomong ini biasanya ya. Yang berikutnya adalah kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, karena saya itu Pak Guru ya, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, berikutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kan seolah-olah kita itu sudah menanamkan kepada mindset mereka bahwa ketika kita ngomong seperti itu mereka akan merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah itu sebagai contoh tadi, sebagai alasan orang tua atau orang-orang sekitarnya yang disayangi, seperti itu. Negatifnya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, bahkan membuat rasa bersalah ini lebih buruk daripada posisi penghukum, karena pada dasarnya mereka memendam pada dirinya sehingga mereka itu lebih rendah diri, dan ketika mereka terjun di masyarakat mereka itu lebih merasa kecil atau mereka lebih tidak percaya diri karena seorang guru sering menanamkan menanamkan mindset itu sebagai pembuat rasa bersalah, seperti itu ya. Yang berikutnya, next. Nah, ini sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Mungkin ini juga ada di lingkungan kita, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di situ itu suatu contoh kata-kata yang dalam posisi kontrol sebagai teman ya. Hal negatif dari sini juga dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Nah, tuh, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, di sini juga ada nilai negatifnya jelas. Walaupun kita dalam posisi teman ini kita akan bisa lebih bersahabat dengan murid-murid kita, tapi mungkin mereka akan merasa manut dengan kita. Mereka lebih mungkin ke kita saja dan mungkin juga tidak bisa ke guru lain, dan itu akan tergantungan seperti itu ya. Itu juga bukan hal yang baik. Berikutnya adalah posisi pemantau. Next, Mbak. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai guru menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dari sini, seorang pemantau hanya mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Yang berikutnya, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini juga termasuk lebih baik daripada konsep-konsep sebelumnya, posisi-posisi kontrol sebelumnya.
posisi memantau ini sudah baik ini, saya kira. Untuk berikutnya yaitu di posisi manajer. Next. Di posisi manajer, nah di sini ini mungkin posisi yang terakhir dari 5 posisi kontrol. Itu yang pertama, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang berikutnya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di sini posisi yang paling bagus itu adalah di posisi kontrol bagian manajer. Mungkin Bu Anita bisa menampilkan video 5 posisi kontrol sebagai gambaran dari teman-teman kita atau wali murid. Mungkin bisa ditampilkan Bu Anita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Restitusi dan dalam bukunya tahun 2021 dalam penanganan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitusi triangle. Berikutnya tahap segitiga restitusi yang pertama itu menghasilkan identitas, yang kedua validasi akan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menunjukkan identitas, yang pertama bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang orang yang sedang mencari perhatian anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berikutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu dari segitiga
segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari sini restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu contohnya dari validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam hal ini menanyakan keyakinan yaitu keyakinan yang sudah disepakati dari kelas biasanya seperti itu. Ketika identitas sukses tercapai dalam langkah 1 dan langkah laku yang telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Suatu contoh kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan, yang pertama itu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah itu, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, itu untuk segitiga restitusi, bagian dari menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti saya akan menampilkan video tentang segitiga restitusi atau contoh. Ini nanti Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak?
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih sabar dan hanya membentak saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itulah tadi video tentang segitiga restitusi. Jadi mungkin materi yang saya sampaikan pada malam hari ini kiranya sudah selesai, dan saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Rian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas presentasinya yang sangat menarik dan bagus sekali. Untuk sesi selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kira-kira bisa angkat tangan. Untuk Bu Sri Wahyuni yang sudah angkat tangan, silakan bisa open mic, mungkin bisa bertanya atau menanggapi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa sekali Pak Budi yang sudah jenengan paparkan, dan kebetulan ini berkaitan dengan kasus yang ada di sekolah saya. Kasusnya seperti ini Pak, saya itu memiliki murid yang notabene memang anak tersebut itu ditinggal merantau oleh ibunya, dan dia diasuh oleh neneknya. Dan ketika di sekolahan, ini tingkat SD ya Pak ya, di sekolahan itu dia itu sering apa ya Pak, berbuat usil sama temannya, kadang nyubit, kadang jambak temannya gitu Pak.
kami dari pihak guru sudah berusaha menasehati dia, tapi dia itu masih sering kali melakukan hal-hal yang sama, Pak. Ini menurut Pak Budi, kira-kira kebutuhan dasar apa ya Pak yang harus kami penuhi agar anak tersebut bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan untuk pertanyaan kedua, kira-kira langkah apa Pak yang harus kami terapkan? Terima kasih Pak. Mohon penjelasan dan pencerahannya ya Pak. Ya, terima kasih Bu Yuni karena tadi sudah menyampaikan mungkin di lingkungan sekolah kita, di lingkungan sekolah Bu Yuni ya, itu juga ada Bu di lingkungan sekolah saya bahwasanya anak yang ditinggal merantau, malah bahkan di desa saya itu banyak yang merantau Bu, orang tuanya bahkan memang rata-rata memang dititipkan ke neneknya. Dan kita menyadari bahwa apa yang terjadi di lingkungan seperti itu karena nenek itu biasanya yang penting itu anak sekolah, yang penting bocah iki angger mangkat sekolah iku wis bener kanggone nenek. Bahkan pomo bocah iki mangkat sekolah nyangoni iku juga kewajiban orang anak pada anak tersebut. Dan tentunya si nenek itu pasti tentunya sudah cukup seperti itu, wis dianggap bener gitu aja. Dan menurut saya kebutuhan dasar yang mungkin perlu dipenuhi yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu menurut saya seperti itu. Mungkin di sini saya melihat di lingkungan saya itu anaknya memang kurang kasih sayang. Ya sudah saya sebutkan tadi, perlu orang tua tidak ada di rumah dan mungkin neneknya itu sebagai pengganti orang tua mungkin kasih sayangnya kurang, atau dalam hal mendidik mungkin untuk memberitahu hal-hal positif itu mungkin kurang, karena pada dasarnya nenek itu lebih memanjakan anaknya daripada orang tua. Biasanya seperti itu, seperti halnya kita lihat di lingkungan kita, kadang itu orang tua memarahi anaknya saja atau mungkin memberitahu anaknya dengan nada yang keras saja, itu kadang neneknya atau kakeknya itu marah. Bocah kok mbok seneni koyo ngono iki kepiye lah, rasake putuku. Biasanya seperti itu. Nah, menurut saya itu memang kebutuhan yang kurang itu adalah kasih sayang. Dan tentunya kita sebagai guru, bagaimana kita bisa bicara dari hati ke hati, melakukan pendekatan secara individu bersama anak tersebut, atau mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan nenek, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan hanya di sekolah, karena pada dasarnya guru itu hanya mentransfer ilmu, dan memang kewajiban orang tua di rumah itu juga membimbing, bukan hanya serah pasrah kepada guru, tapi tentunya mereka juga mendidik bagaimana anak saya itu bertindak, bagaimana anak saya menerapkan sopan santun. Dan tentunya di sini kita bisa bekerja sama dengan neneknya tersebut, bagaimana mengatasi cucunya seperti itu, dan juga kita menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif pada anak tersebut. Kita ajak bicara dengan baik, dan tentunya di sini kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi, di mana kita menanyakan permasalahannya apa, dan juga kita bagaimana sesuai dengan keyakinan kelas yang ada atau tidak. Nah, seperti itu. Itu jawaban dari saya, Mbak. Mungkin ada jawaban tambahan atau tanggapan dari teman-teman, monggo silahkan. Atau mungkin Mbak Yuni sudah merasa pas dengan jawaban saya atau belum. Kalau memang belum, nanti monggo teman-teman yang lain juga bisa menanggapi dari jawaban saya atas masalah yang dihadapi Ibu Yuni di sekolahnya. Gitu nggih? Monggo. Ya, jawaban dari Pak Budi sudah cukup lengkap menurut saya, dan saya akan mencoba Pak untuk menerapkan pemahaman tersebut supaya nanti ke depan itu kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi, dan semoga setelah kebutuhannya terpenuhi
anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya Bu, terima kasih juga atas pertanyaannya, karena memang di sini saya juga mempunyai masalah yang sama Bu dalam hal ini. Tentunya saya juga memposisikan diri saya sama seperti jenengan, bagaimana saya menindaki murid saya, dimana ketika itu juga saya ajak anak tersebut bicara dari hati ke hati. Saya ajak bicara sendiri, saya menanyakan masalahnya apa, alasannya kenapa seperti itu, sampai saya menemukan oh berarti anak ini memang kurang kasih sayang, dan tentunya ini perlu ditindaklanjuti. Nah, bagaimana di rumah, ternyata di rumah itu sama neneknya. Bahkan saya langsung datang ke rumah neneknya, saya memberitahukan apa adanya, tapi saya memberitahukannya dengan pelan-pelan. Artinya kita sebagai guru harus bisa memposisikan, jangan lantas kita menghakimi anaknya betulnya jenengan itu salah, betulnya jenengan ini, jangan seperti itu. Tapi bagaimana saya ngomong dari hati ke hati juga sama neneknya, bahwasanya memang neneknya juga menyadari bahwa anak memang gak ono wong tuane, gak ada orang tuanya, jadi anak tersebut wes koyok ngono Pak, saya minta bantuan sama jenengan bagaimana cara anak titik cucu saya juga nanti juga berusaha di rumah bagaimana supaya anak cucu saya itu bisa lebih baik Pak. Nah, seperti itu, dan akhirnya sampai sekarang sudah mengurangi mengurangi seperti itu, kesalahannya seperti itu juga sudah mengurangi, walaupun mungkin masih kalau diajak temannya atau bagaimana mungkin masih dorong sedikit-sedikit ya Bu ya, atau mungkin dengan bahasa-bahasa pilah atau bagaimana seperti itu masih ada, cuman sudah berkurang. Dulu juga sering itu moro tangan istilahnya, kalau di daerah saya moro tangan sering gitu, plak seperti itu. Bahkan itu sangat saya sayangkan, tapi kan sekarang sudah lebih baik seperti itu Bu ya. Mungkin ada tanggapan dari teman lain atau juga pertanyaan, silakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing tentang hal yang negatif atau beri tanggapan atau saran, bisa present sampai akan berkomentar. Terima kasih. Monggo Bu Kolis Riswah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya sedikit Pak Budi, Pak Rian. Saya itu di kelas akhir-akhir ini itu kok menemui ada murid saya dan mendengar sudah beberapa kali. Jadi baru masuk beberapa hari ini saya sudah mendengar beberapa kali mereka itu ya wajar ya, anak sekolah itu memang ya nakal ya, tapi untuk zaman sekarang kan pembulian itu kan semakin merajalela ya, termasuk saya ini berpikir ini murid saya kalau ngundang, manggil satu dengan yang lainnya. Jadi si A memanggil si B itu kok dengan panggilan orang tuanya gitu loh, dengan panggilan orang tuanya tanpa memberi embel-embelan Pak atau Bu gitu. Misal orang tuanya si A ini namanya Sumini gitu ya, jadi yang B itu ya kalau manggil anak tersebut itu sum apa gimana gitu. Jadi terus seperti ngece gitu loh kalau saya dengarnya, nada panggilannya, nada ucap anak itu. Kemudian anak yang dipanggil seperti itu panggilan orang tuanya itu dia tidak menerima, dia juga berarti merasakan seperti saya bahwa itu seperti ecekan gitu. Nah itu saya mendengar, sudah saya
panggil anaknya, sudah saya berikan pengertian, penjelasan dan lain sebagainya. Namun untuk lain hari saya juga mendengar lagi anak tersebut, bahkan malah ketambahan anak yang lain ikut-ikutan manggilnya seperti itu. Jadi saya rasa itu kan pembulian ya. Padahal pembulian itu kan tidak dibolehkan gitu ya kan, ya itu juga termasuk kekerasan. Nah, ya saya tanyakan di sini, bagaimana Pak saya itu menasehati anak tersebut agar anak tersebut itu tidak seperti itu lagi, artinya memanggil temannya ya dengan panggilan yang sebenarnya namanya, jadi memanggil dengan namanya dengan baik gitu, agar mereka tidak mengulang-ulang kembali panggilan seperti itu. Gitu Pak, atas jawaban pencerahannya, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Kolis untuk pertanyaannya, dan kebetulan juga Bu Kolis, ini di sekolah saya juga ada seperti itu, dan kebetulan juga itu buat tugas saya yang kemarin untuk demonstrasi kontekstual itu saya mengangkat materi ini, mengangkat masalah ini tentang bagaimana anak-anak itu membuli anak yang lain dengan sebutan orang tuanya. Bahkan waktu itu sampai anak tersebut itu mendorong temannya tersebut sampai hampir kejeduk meja itu Bu. Dan saya lakukan waktu itu, saya memanggil anak, dua-duanya saya panggil anak yang mungkin yang mendorong itu anak yang sebetulnya korban, cuman dia karena mendorong juga saya panggil. Itu saya menerapkan segitiga restitusi di situ Bu. Saya menanyakan alasannya apa. Juga saya menanya, kalau saya di posisi kamu pasti saya juga akan marah, karena nama orang tua kok dijadikan olok-olokan seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi, karena anak tersebut menanggapinya dengan dorongan, bahkan sampai temannya tersebut yang membuli tadi hampir terkena meja. Itu wujud saya lihat di situ juga bukan disebut benar, tapi bagi saya itu sesuatu yang salah, tapi tidak mungkin saya menyalahkannya. Saya panggil anaknya, saya tanya seperti itu, alasannya seperti apa, dan juga saya mengajaknya. Tentunya saya yang paling penting itu adalah di sini menanyakan keyakinannya Bu, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kebetulan itu juga murid saya. Di situ juga dia menghormati orang lain, keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan, yang kamu sudah langgar itu ternyata memang menghormati orang lain. Nah, dari situ itu yang sebagai korban. Terus anaknya yang ternyata yang membuli tadi, yang memanggil dengan sebutan orang tua juga saya panggil. Alasannya apa seperti itu? Karena di daerahnya, di lingkungannya itu adalah alasannya tren, sebagai tren Bu. Katanya di lingkungannya itu memanggil anak itu dengan sebutan orang tuanya. Itu misalnya orang tuanya gajo, seperti itu. Memang kelihatan sangat tidak sopan di situ. Dan saya memanggil anak tersebut, saya tanyakan kenapa alasannya, dia menjawab seperti itu. Lanjut, saya sebagai guru juga memposisikan diri di sini. Saya tanyakan keyakinan kelasnya yang kamu langgar apa? Itu tentang menghormati orang lain. Nah, tentunya di situ saya ajarkan pada anaknya, saya beritahu dari hati ke hati bagaimana cara anak tersebut bisa menghormati temannya, bagaimana dia konsekuensi dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya, sehingga anak tersebut tidak mengulanginya. Dan sampai saat ini belum terulang lagi Bu, untuk memanggil temannya dengan sebutan orang tuanya, karena dia sudah yakin dengan keyakinan kelasnya bahwa hal tersebut memang tidak benar dilakukan. Dan tentunya anak yang tadi sebagai korban dalam hal ini dibully itu juga sudah rukun kembali dengan anak tersebut, dan kondisi di kelas itu sudah stabil lagi, sudah lebih baik. Karena di sini saya tanyakan keyakinan kelas apa yang perlu ditingkatkan dan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Seperti itu Bu Kolis.
Baik Pak, terima kasih. Sangat jelas sekali penjelasannya. Mungkin insya Allah untuk kedepannya akan saya terapkan itu ya Pak ya, segitiga restitusi tadi ya. Semoga berhasil dalam kelas saya dan anak-anak kembali memanggil temannya dengan panggilan namanya yang baik. Terima kasih atas pencerahannya Bapak. Ya, terima kasih Bu. Dan mungkin juga ada yang mau menanggapi atau mungkin ada pertanyaan yang lain, karena mungkin ini sudah terlalu sudah agak malam ya, supaya nanti bisa lebih cepat gitu. Ini maksudnya tinggal sebentar lagi ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau refleksi dari materi Pak di pada malam hari ini, bisa refleksi dan nanti bisa diakhiri. Monggo Bapak Ibu atau Pak Budi bisa merefleksikan pada materi dan pertanyaan yang sudah ada. Terima kasih Pak Rian. Berarti tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Mungkin hanya 2 pertanyaan saja tadi dari teman-teman, atau mungkin masih ada. Saya beri kesempatan untuk pertanyaan. Di sini kita saling belajar, kita sharing ya, masalah kita di sekolah, sekolah jenengan dan juga sekolah saya. Artinya di sini kita saling berbagi dengan masalah yang ada, atau bagaimana kita menerapkan teori-teori yang sudah kita dapat dari apa yang saya paparkan tadi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Tidak ada nggih? Berarti nggak ada ini Pak Rian ya? Sudah nggak ada Pak, mungkin bisa diakhiri atau Ya, mungkin dari sini kita bisa melihat bahwasanya secara keseluruhan kita bisa mengubah sudut pandang kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menjadi budaya yang positif, menerapkan budaya yang positif di sekolah. Dalam hal ini kita juga sudah bisa menerapkan langkah-langkah atau konsep-konsep yang sudah ada, karena pada dasarnya guru itu adalah membimbing dan menuntun siswa ya. Di sini kita hanya berkewajiban menuntun siswa. Kita harus bisa menghamba pada murid. Tentunya untuk hal-hal yang sudah terjadi di lingkungan sekolah kita, seperti bagaimana kita menerapkan disiplin dengan menghukum atau mungkin dengan memberi rasa bersalah, itu tentunya itu kurang benar ya. Selama ini sudah kita lakukan, dan tentunya dalam hal ini kita bisa menjadikan lebih baik untuk kedepannya, bagaimana kita menerapkan teori-teori yang sudah saya terapkan tadi, bagaimana kita memposisikan guru sebagai di 5 posisi kontrol tersebut, bagaimana kita bisa menempatkan diri dari teman, langsung nanti pemantau dan juga manajer, yaitu yang paling bagus di 5 posisi kontrol tersebut, dan bagaimana kita menanggapi sebuah permasalahan di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi berdasarkan keyakinan kelas. Seperti itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Bila mana tidak ada pertanyaan atau tambahan dari teman lain atau refleksi, mungkin saya akhiri. Gitu saja ya Pak Rian ya. Terima kasih Pak Budi atas materi pada hari ini. Ya, materi dari Pak Budi mencerahkan kita semua tentang budaya-budaya atau paradigma lama yang kurang pas untuk saat ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.